Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 286 halaman 48 ayat 282 maaf. Al-Baqarah ayat 282 halaman 48. Untuk sementara bahasan tajwidnya kita lewat dulu. Ini karena ayatnya cukup panjang. Ikhwatu iman arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 282 ini bicara tentang seputar etika ya, bermuamalah, dalam arti etika berhutang piutang gitu. Dan boleh dikatakan ini merupakan ayat yang menempati urutan terpanjang dalam Al-Quran itu. Itu memberikan sebuah isyarat bahwa di samping hutang piutang itu mendapatkan perhatian serius ya dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita indahkan ketika kita melakukan hubungan muamalah, khususnya terkait utang piutang. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhana, wahai sekalian. Ini kita sering mengingatkan, hak di situ adalah harfut tanbih. Harfut tanbih itu huruf yang berfungsi untuk memberikan peringatan. Kenapa disebut memberikan peringatan? Karena kemungkinan besar ada sebagian kalangan yang mengabaikan akan peringatan-peringatan yang Allah hendak sampaikan di dalamnya itu. Nah, kepada siapa Allah itu memberikan peringatan? Jadi di samping memanggil juga memberikan peringatan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza itu dorob. Di sini dorobnya dorob zaman. Dalam arti keterangan tempat, keterangan waktu. Apabila suatu ketika gitu, tadayantumna, tadayana plus antum. Tadayan ini melakukan hubungan muamalah gitu. Apabila kalian melakukan hubungan muamalah, kenapa kok diartikan muamalah gitu? Kan kalau bicara ad-din, Pak,
berbicara dinul Islam, pertama kan ada akidah gitu ya, yang kedua ada ibadah, yang ketiga muamalah. Muamalah itu kan tentu banyak. Pernikahan itu hubungan muamalah, sewa menyewa itu muamalah, jual beli itu muamalah. Banyaklah muamalah itu dalam berbagai dunia gitu ya, dalam berbagai aspek gitu. Apabila kalian melakukan hubungan muamalah bidainin, nah itu. Jadi ada dua model muamalah itu. Yang pertama ada bil ain, yang kedua ada bidain. Bil ain itu dengan kontan gitu. Ain itu kan mata gitu. Mata itu kan bisa melihat gitu. Nah makanya ketika transaksi itu dilakukan dengan kontan, orang Arab menyebutnya itu bil ain gitu. Cerung-cereng lah untuk bahasa orang mah. Kan lamun cerung-cereng maka tingali uang atau apa kelihatan gitu. Makanya disebut bil ain. Kalau ditangguhkan, ditempohkan, itu namanya bidain. Itu dengan cara diutang gitu. Kenapa kok bidain disebut dengan berutang gitu? Jadi begini, erat kaitannya Pak, antara agama dengan hutang gitu. Atau ada keterkaitan antara kata agama dengan adin dengan kata hutang adain gitu. Nah di mana kaitannya itu? Kita ini kan manusia diciptakan oleh Allah gitu. Diberikan rizki oleh Allah, kehidupan oleh Allah, kemudian diberikan oksigen oleh Allah, kesehatan oleh Allah. Nah itu semua kan pemberian Allah gitu. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu kan pemberian dari Allah. Nah dengan kata lain, bahwa kita itu berhutang kepada Allah Pak. Seperti kita kan berhutang kepada orang tua gitu. Karena orang tua sudah memberikan banyak hal kepada kita. Nah maka otomatis karena itu hutang, itu harus dibayar gitu. Yang namanya hutang wajib dibayar. Hutang kepada Allah wajib dibayar, hutang kepada manusia pun wajib dibayar. Nah bagaimana cara membayar hutangnya kepada Allah? Bitaslim itu Pak. Dengan berislamnya kita, dengan berserah dirinya kita kepada Allah, dengan tunduk dan patuhnya kita kepada Allah, sebetulnya kita itu sedang membayar hutang kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kenapa hari akhir itu disebut Yaumuddin gitu? Salah satu maknanya adalah karena ada persoalan-persoalan yang belum terbayarkan di dunia gitu. Maka akan dibalasnya itu kelak di Yaumul Akhir. Banyak persoalan-persoalan itu. Mungkin persoalan sambo belum beres di dunia, nanti akan dibalasnya di akhirat itu Pak, masih hutang gitu. Makanya disebut Yaumuddin gitu, hari pembayaran hutang gitu, hari pembalasan. Nah di sini Allah menyebutkan apabila kalian itu melakukan transaksi dengan cara berhutang ila sampai ajalin waktu ya, musamma yang ditentukan, faktubuh, nah maka catatlah, tulislah. Kalau hari ini barangkali notaris lah gitu Pak ya.
tercatat di notaris itu. Jadi sebetulnya banyak ilmu-ilmu yang diadopsi gitu ya dari pesan-pesan atau spirit-spirit Al-Quran itu Pak. Ayah kalau di kampus kan ayah jurusan akuntansi, ayah notaris dan lain sebagainya itu. Nah, sampai kalimat ini saja itu memberikan sebuah isyarat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, kalimat yang barusan kita baca itu memberikan sebuah isyarat tentang bolehnya melakukan transaksi dengan cara berhutang. Boleh Pak. Jadi kalau muncul pertanyaan hukum asal hutang itu apa? Mubah gitu. Mubah itu boleh. Tetapi nanti bisa jadi haram itu Pak. Hukum hutang itu bisa jadi haram. Kapan menjadi haram? Satu, kalau ada riba di situ, jadi haram itu. Dari mubah jadi haram naik. Yang kedua, kalau tidak dikembalikan, nah itu berubah dari mubah jadi haram. Nah, jadi pertama tadi kalimat ini mengisyaratkan tentang bolehnya bertransaksi dengan cara berhutang. Kemudian yang kedua, ketika berhutang itu harus ditentukan Pak waktunya. Ditentukan. Jadi kalau kita punya hutang nih kepada orang lain, maka antara yang punya hutang dengan yang memberikan piutang itu harus menetapkan waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Bahkan seorang ahli tafsir yang bernama As-Sa'di, kalau nggak ditentukan waktunya itu sama dengan berjudi itu. Kalau tidak ditentukan waktunya gitu. Jadi harus ditetapkan waktunya. Ya, berapa lama sesuai kesepakatan saja Pak. Sesuai dengan akad kesepakatan di awal antara yang berhutang dengan yang meminjamkan gitu. Kemudian yang ketiga nih, pak tubuh itu harus dicatat Pak, ditulis. Jadi ketika orang itu melakukan yang namanya hutang piutang itu harus ditulis. Nah, bentuk atau cara menulisnya ya berbeda-beda, bertingkat-tingkat Pak. Tergantung adat istiadat bisa itu Pak. Atau budaya setempat, atau tergantung aturan yang berlaku, atau juga tergantung besaran uang yang dipinjam gitu. Ayeuna lamun boga hutangna ka warung, urut meuli Indomie 2 itu endog 2 kerupuk total 15.000 nyatu kudu teuing make kwitansi atuh Pak. Tulis we dina buku catatan hutang gitu. Catatan hutang gitu. Walaupun di meja kasir saya tulisan terima kasih Anda sudah membayar kontan, tapi norobos we anggar gitu. Tulis tah dina buku catatan eta ditulis. Bari ditanya kira-kira pengembaliannya kapan gitu. Nah, mati atau percaya ka dewek gitu. Kayak ais gajihan gitu. Tulis tanggal 1 ya. Nah, ya. Kalau hutangnya agak gede Pak, barangkali ini agak gede lah. Udah kelasnya juta umpamanya, pakai kwitansi gitu. Kalau lebih gede lagi pakai materai gitu, Pak.
Kalau sudah ratusan juta bisa jadi pakai notaris itu Pak. Betul-betul tercatat, tersimpan dan terdokumen dengan rapi gitu. Ini kan betapa besar perhatian Islam terhadap hutang. Kenapa kok begitu? Karena kan orang itu Pak masuk surga itu dengan dua hubungan. Satu bihablillah ya, dengan hubungannya yang sifatnya vertikal dengan Allah. Yang kedua dengan hubungan yang sifatnya horizontal. Karena hubungan sesama manusia. Nah, dalam hidup ini sebetulnya sekalipun yang paling utama dan harus diprioritaskan itu hubungan kita dengan Allah. Tapi hubungan yang horizontal itu menempati persentasi yang lebih banyak Pak. Jadi kalau saya persentasikan, hubungan kita dengan sesama manusia itu bisa nyampe 75% itu menjadi penyebab kita masuk surga atau tidak itu. Karena kita banyak sekali interaksi dengan sesama manusia itu. Salah satunya dengan transaksi tadi. Jadi dicatat dengan rapi. Nah, mengenai tadi bagaimana cara mencatatnya atau bagaimana bentuknya itu tergantung kesepakatan, tergantung besaran, tergantung aturan yang berlaku, budaya yang berlaku. Kemudian berikutnya nih, wal yaktub, dan hendaklah mencatat bainakum di antara kalian katibun, seorang penulis bil adl, dengan adil. Ini tentu dalam prakteknya nih Pak, dalam prakteknya ini berkaitan dengan ini Pak, yang biasanya di situ ada yang namanya pencatat. Katib itu seorang pencatat. Kalau hari ini seorang notaris, itu biasanya untuk hutang-hutang yang cukup besar lah Pak. Namun hutang 10.000 mamanya ini kuluna yang notaris satu Pak. Nah, tetapi di situ ada kriterianya. Siapa katib yang harus dipilih itu? Bil adl itu. Seorang katib ya, seorang penulis yang adil Pak, yang jujur. Tentu syarat pertama nih Pak, syarat pertama kalau seorang ini ya, kalau transaksi kita dengan sesama mukmin, ya, syarat pertama itu orang yang beriman, orang yang jujur, tentunya orang yang bisa menulis, orang yang bisa berhitung, orang yang tanggung jawab. Nah itu kata adil di situ maknanya luas sekali. Karena keadilan itu tidak akan terwujud kalau orang itu bodoh Pak. Ayeuna hayang adil tapi jalan mana teh bodoh gitu. Teu bisa maca, teu bisa nulis gitu, teu bisa ngitung. Susah untuk mewujudkan keadilan itu Pak. Paling bisa keadilannya untuk dirinya, tapi untuk orang lain kan susah. Karena keadilan untuk orang lain itu kan harus dibicarakan. Nah, itu yang keempat Pak, harus ada penulis di situ. Kemudian yang kelima nih berikutnya nih. Wala, dan janganlah ya'ba. Aba itu apa tuh? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ya'ba itu fi'il mudhari. Wala, dan janganlah ya'ba, enggan. Katibun ya, seorang penulis, ayyak tuba, untuk menulis. Kama, sebagaimana allamahullah, Allah telah mengajarkannya.
Jika muncul pertanyaan kapan Allah itu mengajarkan, itu kan ayat yang pertama itu kan Iqra itu. Ayat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah itu surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kan kesanan itu allama bil qalam. Ada kata-kata al-qalam itu Pak. Itu memberikan sebuah isyarat bahwa Allah itu memberikan pendidikan menulis setelah pendidikan membaca gitu. Nah, jadi dalam konsepsi Islam belajar menulis salah satu tujuannya itu ya untuk hal-hal seperti ini. Untuk hal-hal seperti ini, untuk menulis transaksi-transaksi akad-akad yang kita lakukan dengan sesama manusia. Nah, seorang penulis itu jangan merasa enggan. Fal yaktub, maka hendaklah dia menulis, wal yumlil. Yumlil itu ini imla Pak. Kalau di pesantren itu ada pelajaran namanya imla. Imla teh ngadite, didite gitu. Lamun ke SD baheula geuning. Guru itu suka melatih kita menulis sambil didite gitu. Artinya kita menulis tapi tidak melihat tulisan gitu. Tidak melihat buku, tidak melihat papan tulis, tapi menulis apa yang didiktekan oleh guru. Nah, itu imla namanya. Nah, sebetulnya bahasa Arab pun kita harus latihan seperti itu Pak. Jadi kalau kita sering dilatih menulis Arab dengan cara didikte, insya Allah akan terbayang itu setiap kata yang diucapkan itu, bagaimana rengkolnya, bagaimana bentuknya akan kelihatan. Jadi wal yumlil, hendaklah mendikte siapa alladzi alaihil haq. Nah, alladzi alaihil haq itu yang dimaksud adalah orang yang punya hutang. Jadi ketika seorang penulis, nih aturan yang kelima nih Pak, ketika seorang khatib itu menulis, itu bukan menulis dengan sendirinya, tetapi menulis atas apa yang didiktekan oleh orang yang berhutang. Makanya yang betul itu kalau bikin kwitansi dalam transaksi yang dain, yang hutang itu yang nulis yang punya hutang itu, bukan yang meminjamkan, bukan. Kan paling tidak kan nanti akan ketika suatu hari ada masalah, itu kan tulisan itu bisa diperiksa Pak. Sidik jari kan di situ bisa diperiksa. Nah, kalau seandainya di situ ada khatib, ada seorang penulis, maka cukup orang yang berhutang itu mengimla, mendiktekan tentang transaksi muamalah hutang yang dia lakukan. Umpamanya nih, nama siapa gitu, terus besarannya berapa, kemudian di situ transaksinya apa gitu, dituliskan di situ, tanggalnya berapa, akhirnya atau pelunasannya tanggal berapa, itu dibacakan lalu dibacakan kemudian oleh khatib itu ditulis itu, baru di akhirnya itu ditanda tangan oleh yang berhutang itu. Itu yang kelima Pak. Jadi didiktekan, seorang khatib itu menulis yang didiktekan oleh yang punya hutang.
wal yattaqillah, wal yattaqi, dan hendaklah bertakwa Allah kepada Allah, Rabbahu, sebagai Rabbnya. Kenapa kok ini muncul gitu kata-kata wal yattaqillah? Karena tidak menutup kemungkinan seorang khatib itu tidak jujur, Pak. Tidak menutup kemungkinan seorang khatib itu menambah ataupun mengurangi dari apa yang didiktekan oleh yang punya hutang itu. Dalam arti menambah dan menguranginya itu bisa mengeluarkan isi tulisan dari substansi atau bisa menyimpangkan isi tulisan. Umpamanya begini, mulai akad tanggal 1 Januari 2023, kata yang mendiktekan akhir akad 30 Desember 2024, didinya ditulis 2028 gitu, tanda tangan. Sehingga ketika di kemudian hari orang yang menghutangkan itu menuntut, kan belum jatuh tempo, dulu kan perjanjian setahun, lihat nih tanggalnya 2028, nah, itu kan tidak jujur itu. Makanya muncul kalimat wal yattaqillaha rabbah, hendaklah dia seorang khatib itu takut kepada Allah sebagai Rabbnya. Jadi tanggung jawab seorang notaris itu besar. Wala, dan janganlah yabkhas, mengurangi atau menambah, minhu, dari apa yang didiktekan itu, sayan, sedikit pun. Nah, itu aturan ketujuh nih. Jadi yang keenam, hendaklah bertakwa kepada Allah. Yang ketujuh, jangan menambah, jangan mengurangi. Fa'in, maka jika karena keadaan siapa? Alladzi alaihil haq, orang yang punya hutang itu keadaannya safihan. Safihan itu sufaha, Pak, bodoh lah. Atau doifan, dia itu lemah. Mungkin lemah itu bisa berarti lemah akal gitu, Pak. Bisa berarti lemah tentang hukum jual beli gitu, Pak. Akad jual beli. Bisa jadi doif di sini lemah, mungkin masih bayi, kanak-kanak, Pak, atau sudah terlalu tua gitu, itu doif juga. Atau la yastati'u, dia tidak mampu ayyumilla, untuk mendiktekannya. Maksudnya huwa di sini kembali kepada isi yang didiktekan, ayyumilla huwa. Jadi kalau yang berhutang itu dia itu safihan au doifan, dia itu bodoh atau barangkali sudah lanjut usia, atau barangkali doif di situ sakit gitu, Pak, atau dia tidak bisa mendiktekan mungkin karena bisu atau karena sakit gigi, sariawan gitu ya, banyak hal, Pak. Falyumlil, maka hendaklah mendiktekan siapa? Waliyuhu, walinya, bil adli, dengan adil juga. Kenapa kok muncul kata-kata adil? Kan zaman sekarang tidak sedikit orang yang posisinya sebagai wali tapi tidak adil gitu. Zaman sekarang itu malah kejahatan itu banyak dilakukan bukan oleh orang jauh, tapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kan. Zaman sekarang itu malah keramai gini ayeuna mah teh si Wawan teh. Si Wawan yang semacam-macam itu berita. Nah, jadi
boleh didiktekan Pak, kalau memang yang punya hutang itu tadi ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, sehingga tidak bisa mendiktekan. Oleh siapa? Oleh walinya. Tetapi tadi syarat persyaratannya, walinya itu ya harus tulus, harus jujur, harus adil, harus bisa bicara, gitu Pak. Nah, kemudian berikutnya nih aturan yang ke-8 nih Pak, wastashhidu, dan persaksikanlah. Jadi akad itu, yang namanya akad, kalau dia itu dengan cara dain, dengan cara hutang, itu harus dipersaksikan Pak. Sahidaini, dengan 2 orang saksi, mirrijalikum, dari kalangan laki-laki di antara kalian. Tentu ini kan Pak kembali tadi kepada adat atau kepada sesuatu yang sudah berlaku di masyarakat, tidak lepas dari itu. Dalam arti begini, kapan yang namanya transaksi hutang piutang itu perlu menghadirkan saksi gitu. Kan tuh mungkin oke ini hutangna 20.000 mani kuduna yang saksi kan Pak. Eta zaman ayeuna teh saksi kudu diburuhan atuh Pak. Hutangna kan 20.000. Ya disesuaikan saja Pak, disesuaikan kan. Ya, kalau memang ini sekiannya kisaran hutangnya, nominalnya ini sudah pas lah untuk dihadirkan saksi. Nanti akal kita nih itu kan sudah bisa berbicara Pak, sudah bisa menentukan. Karena dalam merealisasikan atau mengimplementasikan hukum Islam itu, di situ kan ada pertimbangan-pertimbangan akal juga Pak, terutama dalam teknis pelaksanaannya itu. Jadi dua orang laki-laki. Fa'illam, nah maka jika tidak, yakuna rajulaini. Fa'illam, maka jika tidak, yakuna ada, lam yakuna itu tidak ada. Kenapa naknya pakai alif? Kan 2 Pak. Jadi jika tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, maka cukup 1 laki-laki, wa imra'atani, wa dan imra'atani, 2 orang perempuan. Jadi yang ideal 2 laki-laki. Kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki ditambah 2 perempuan. Karena dalam persaksian biasanya 2 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki. Mimana, dari kalangan, tardauna, yang kalian ridhoi, minas suhadai, dari saksi-saksi itu. Dalam arti dari yang kalian ridhoi di sini bukan masalah naon suka atau tidak suka, like atau dislike. Ini kita ridho, oh saya mau menjadikan si ini sebagai saksi karena orang ini kan, kalau syarat-syarat jadi saksi itu 1 Pak, Islam, 2 jujur, 3 pinter, punya daya ingat Pak, daya ingatnya cukup kuat, kemudian tanggung jawab gitu. Nah, makanya kenapa kok di sini kalau laki-lakinya 2 tidak ada, cukup 1 tapi dibanding dengan didampingi dengan 2 perempuan. Kenapa kok perempuan itu 2? Kan kita sering mengatakan begini, kalau perempuan itu dominannya memiliki kekuatan rasa. Beda kalau laki-laki kan dominannya memiliki kekuatan akal. Sehingga
umumnya Pak, ini kalau bicara secara keumuman, daya ingat laki-laki itu lebih kuat bila dibanding dengan daya ingat perempuan. Daya rasa perempuan lebih kuat bila dibanding dengan daya rasa laki-laki. Nah gitu. Matak lamun ayeuna urang lalaki pohoan gitu, kahade bisi kaos perempuan gitu. Tabai lalaki mah pan eta tah daya ingat. Nah, jadi kata-kata tardauna di sini itu kembali nih. Orang itu memilih saksi itu si A si B itu dia ridho, satu ridho karena keislamannya, ridho karena kejujurannya, ridho karena dia daya ingatnya, tanggung jawabnya. Angtadilla dolla itu hilang Pak, dolla itu hilang, bisa juga sesat, banyaklah arti dolla itu, tergantung redaksinya seperti apa nih. Kalau di sini itu hilang, angtadilla ihdahuma, sehingga jika salah satu dari perempuan itu lupa Pak, lupa, patudakir maka diingatkan ihdahuma oleh yang satunya lagi, ihdahumal ukhra, makanya diambillah dua. Berikutnya nih Pak, aturan yang ke-9, wala dan janganlah ya'ba, merasa enggan, asyuhada para saksi itu idza ma ketika du'u dipanggil atau diminta untuk memberikan, menyampaikan kesaksian-kesaksian. Nah, makanya ketika memilih saksi pun kan itu harus jadi pertimbangan. Si ieu lamun dijadikan saksi engke hiji waktu kalau diminta menjadi saksi daekeun moal gitu. Itu makanya ada kata-kata tardaun gitu tadi itu. Kemudian aturan yang ke-10, wala tasamu, wala dan janganlah tasamu, kalian itu merasa bosan, merasa jemu, angtak tubuhu untuk menulisnya, sogiron baik itu kecil, atau kabiron ataupun besar, ila ajali sampai batas waktu yang disepakati gitu. Nah, makanya tadi kita di awal katakan bahwa yang namanya hutang mau besar mau kecil itu harus dicatat. Cuman ulama beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah gitu. Kalau melihat lahir ayat ini itu wajib, melihat lahiriah ayat 282. Tapi nanti ketika melihat Al-Baqarah 283 dari wajib itu turun levelnya menjadi sunnah itu. Kenapa? Karena di dalam safar, dalam sebuah perjalanan yang kemudian di situ sulit untuk mendapatkan alat tulis dan lain sebagainya. Kalau wajib kan berdosa itu, kalau tidak ditulis itu. Maka turun dari wajib itu menjadi sunnah. Cuman ya tetap yang namanya transaksi muamalah dengan cara berhutang itu dianjurkan untuk ditulis itu. Kita lanjutkan nih. Dalikum yang demikian itu aksatu, lebih adil, muqsitin, innallaha yuhibbul muqsitin. Yang demikian itu aksatu lebih adil indallahi di sisi Allah, wa aqwam lisahada wa adna alla tartabu,
Di sini ada kata-kata aksat, akwam, adna. Aksat itu lebih adil, akwam itu lebih istiqomah, menenangkan hati, adna itu lebih dekat. Maksudnya lebih dekat kepada ketakwaan itu, Pak. Allah tartabu, maka janganlah kalian ragu gitu, Pak. Illa kecuali angtakuna tijaratan hadiratan. Kecuali kalau memang hubungan muamalahnya itu, transaksinya itu bukan bidain, tapi tadi tijaratan hadiratan, yaitu jual beli yang hadiratan. Hadiratan kan hadir, Pak. Tadi kita katakan transaksi itu ada dengan dain. Dain itu makna lain daripada dain itu gaib, gaib. Sementara makna lain daripada ain itu hadir. Ustadz Pitoyo ain, maksudnya hadir gitu. Tapi kalau dalam dunia jual beli yang disebut dengan ain itu kontan itu, Pak. Nah, ini bicara tentang yang tidak kontan nih, Pak. Yang kontan nih. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Jadi kalau seandainya transaksi jual beli itu hadiratan dengan hadir dengan kontan, tudiruna yang dilakukan di antara kalian, bainakum di antara kalian, falaisa maka tidaklah alaikum atas kalian junahun berdosa alla taktubuha kalau tidak mencatatnya. Jadi lamun curung treng mah Pak cash gitu, cash berat teu dicatat ke teu naon gitu. Komo lamun memang sudah ada aturan yang ini yang saklek ya. Umpamanya barang baru boleh dibawa kalau sudah dibayar gitu. Nah, teh bahasa nanti ada uang ada barang. Nah itu Pak, berarti lamun barangnya dibawa otomatis sudah dibayar. Nah untuk jual beli seperti itu sekalipun tidak dicatat tidak mengapa gitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh dicatat. Bagusnya dicatat, Pak. Bagusnya. Kenapa kok bagusnya dicatat? Bisi aya kekeliruan kan gitu. Puguh-puguh ayeuna teh belanja 10 macam. Yang satu harganya sekian, kedua sekian, tiga sekian. Di total mestinya 700.000, nah jadi 7 juta geuning dihandapna. Nah, itu kan perlunya ada tulisannya di situ. Nah, tetapi kenapa kok di sini disebutkan kalaupun tidak dicatat itu tidak mengapa? Ini kan bicaranya dikembalikan kepada kalimat sebelumnya. Kalau yang dengan hutang itu harus dicatat untuk menghindari masalah di kemudian hari. Tetapi kalau yang kontan kenapa tidak perlu dicatat? Karena persoalannya itu beres pada saat itu juga. Tetapi bagusnya dicatat juga. Dan ini tentu nih Pak, tentu ini harus diperhatikan bukan hanya dengan orang lain Pak, tetapi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita lanjutkan nih, wa ashidu dan persaksikanlah idza tabayatum apabila kalian melakukan jual beli. Tentu ini pun karena sifat Islam itu tidak memberatkan tetapi memudahkan. Jual beli yang mesti dipersaksikan pun kan jual beli apa dulu Pak gitu tah. Menyembeli ciki kudu aya saksi gitu nya. Beli tarasi kudu aya saksi kan teu mungkin juga. Biasanya kan jual beli yang ada saksi itu jual beli seperti jual beli tanah gitu Pak. Atau jual beli naon deui. Nu karar itulah. Nah, itu kan misalnya ada saksi itu Pak.
Nah makanya para ulama mengatakan begini, yang namanya saksi ya, baik dalam jual beli kontan ataupun tidak, itu penting kalau memang transaksinya itu memenuhi syarat lah gitu Pak. Wala, dan janganlah ya, yudoro, memadorotkan, menyulitkan, katibun, seorang katib, seorang penulis, wala, dan jangan pula sahidun, seorang saksi. Wa ing taf'aluhu, jika kalian melakukan itu, nah, maksudnya memadorotkan, jika seorang katib, seorang sahid itu memadorotkan, fa innahu, maka dia itu fusukun, fasik Pak, munafik ya. Kan bahasa lain daripada fasik itu munafik. Innal munafiqina humul fasikun itu. Jadi salah satu bentuk kemunafikan itu adalah ketika seorang katib, seorang sahid itu dia mendatangkan madorot. Madorot baik bagi seorang piutang yang meminjamkan ataupun bagi yang berhutang. Ketika mendatangkan madorot, umpamanya menambah atau mengurangi atau mengganti apa yang sudah diimlakan, yaitu fusuk itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajari kalian. Ini kalimat ini Pak nih oleh orang-orang tasawuf biasanya ini Pak, itu dijadikan sebagai sebuah landasan bahwa untuk bisa mendapatkan pengajaran dari Allah itu dengan cara meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Seperti begini nih Pak, ketika orang itu umpamanya belajar, tapi kenapa dia itu nggak paham-paham gitu, nggak cerdas-cerdas gitu. Atau barangkali seorang mahasiswa kuliah, kenapa nggak lulus-lulus gitu, padahal usahanya sudah maksimal. Boleh jadi usaha lahirnya maksimal, tapi usaha batinnya dia belum maksimal, ketakwaannya dia belum maksimal gitu. Makanya lihat saja Rasulullah itu kan nggak pernah kuliah, tapi kan cerdas sekali, karena beliau mendapatkan ilmunya itu dengan jalan ketakwaan kepada Allah. Para nabi, para rasul itu mendapatkan ilmu melalui jalan ketakwaan. Nah, di kita nih sekarang ini itu jalan-jalan seperti itu hampir diabaikan. Jadi orang lebih percaya dengan usaha-usaha yang sifatnya nampak gitu, atau hanya percaya dengan usaha yang sifatnya nampak, sementara usaha yang sifatnya batin itu diabaikan. Mestinya dibarengin gitu Pak. Untuk menjadi orang yang cerdas itu usaha lahir ditempuh, usaha batin ditempuh. Insya Allah itu akan menjadi orang bertakwa. Aina hayang cerdas itu, tapi maksiat terusnya hese itu Pak. Hayang hafal juz 30, maksiat jalan terus, mau hafal-hafal itu tak. Jadi perlu yang namanya usaha lahir dan usaha batin itu. Jadi wattaqullah di sini juga termasuk nih, kalau dikembalikan kepada ayat ini, siapa orang bertakwa itu gitu. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika melakukan transaksi, khususnya yang dilakukan dengan akadnya itu hutang, itu ditulis, itu orang bertakwa Pak. Ditulis. Kemudian di situ dihadirkan yang namanya saksi gitu. Itu ciri orang bertakwa. Kalau dia seorang katib, seorang said, kalau dia bertakwa, maka dia tidak akan memadaratkan, merugikan orang lain. Nah, tadi kita katakan bahwa
etika ini atau aturan Allah ini bagus nih Pak diterapkan tong jauh-jauh di keluarga antara adik kakak itu bagus tuh. Kenapa? Karena banyak Pak nih ini penelitian ini. Banyak kasus terjadi keretakan hubungan adik kakak gara-gara hutang gitu Pak. Lamun baheula mah Pak keur memeh kawin gitu nya, masih bubujangan lelengohan. Seorang kakak pinjam ke adik 50.000 teu dibayar teu nanaon gitu. Dalam arti teu nanaon teh moal diinget-inget lah gitu. Nginjem deui minggu bulan hareup 100.000 teu nanaon dibere deui, nginjem deui bere deui. Tapi kalau sudah berkeluarga Pak, kakaknya berkeluarga, adiknya berkeluarga, dia sudah punya tanggungan hidup sendiri-sendiri, punya anak, punya masalah di rumah tangganya, barangkali perlu biaya sekolah anaknya, biaya berobat dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba katakanlah saudaranya itu pinjam uang 500.000 kayak bayar bulan hareup geus satahun tuh bayar-bayar gitu. Teh jadi masalah teh. Jadi pemicu untuk menjadikan retaknya hubungan persaudaraan. Suatu hari datang lagi, pinjam lagi duit. Dina hatena teu sudi teuing nu kamari ge can mayar cenah gitu. Nah, itu gara-gara itu, Pak. Jadi jangan sampai dirusak hubungan rumah tangga itu gara-gara ketidakamanahan kita ketika kita mengembalikan hutang. Nah, supaya terhindar dari semua itu, maka dicatat. Nih, Kak, Dek, dulu kan pinjam uang 1 juta, janji mau dibayar 1 tahun, kayak gitu. Sekarang sudah 1,5 tahun, kakak butuh duit, tolonglah dibantu dikembalikan. Kan ada buktinya Pak gitu. Jadi tong sampai ngaguruwat dina hate Pak, tah nu ngaguruwat dina hate eta anu batak nimbulkeun naon teh bom waktu meledak nanti Pak. Atau bisa jadi nagih mah henteu tapi keheul gitu. Akhirnya putus ya hubungan rumah persaudaraan itu. Wallahu dan Allah itu bikulli terhadap segala sesuatu, bikulli terhadap segala sayin sesuatu, alim maha mengetahui. Nah, ini mudah-mudahan jadi bekal untuk kita untuk melakukan hubungan sosial, bermuamalah dengan sesama kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.